Selamat pagi remaja Kristen dimanapun kita berada pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan dimana dengan kondisi yang seperti ini, sekolah-sekolah diliburkan, instansi pemerintahan diliburkan, dan orang-orang khawatir. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa menikmati hari ini dengan baik karena anugerah Tuhan semata. Kekhawatiran tidak pasti dialami oleh setiap manusia. Termasuk saya juga pernah khawatir akan hidup ini. Tetapi bagaimana pandangan Alkitab tentang kekhawatiran? Dan apa yang membuat manusia khawatir? Mari kita bisa melihat dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 8 sampai 10. Sekali lagi, Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 8 sampai 10. Judul berikutnya adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan suatu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencari dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya dan berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian jugalah akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa sudah bertobat." Di sini adalah Allah juga melihat kerinduan kita yang berdosa dan mencari kemuliaan Allah, mencari hadirat Tuhan, dan mencari jalan Tuhan yang benar yang kita temukan melalui Yesus Kristus. Ya. Dan kenapa kita harus bisa khawatir pada hari ini? Dan apa penyebab kita khawatir? Khawatir adalah sikap berpikir yang berlebihan dan terlalu cemas tentang masalah ataupun situasi, Pak. Ya, kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi. Mungkin kita kekurangan, kita khawatir. Ya, situasi yang sangat-sangat tidak baik kita khawatir. Dan salah satu contohnya yang membuat kita khawatir adalah yang kita alami pada hari ini tentang virus corona atau COVID-19. Nah, setiap orang pasti panik, tidak berani keluar rumah, dan itu baik. Kenapa? Untuk mencegah diri kita terhadap virus tersebut. Tetapi dengan demikian kita tidak perlu panik. Waspada boleh terhadap virus tersebut, tapi jangan panik. Apalagi sampai menyebar hoax-hoax, ya, yang dapat membuat orang lain menjadi panik karena kita. Dan apa akibatnya jika kita terlalu panik ataupun cemas? Akan mengganggu pikiran kita, takut melangkah, yang bisa menyebabkan banyak hal. Ya, jika dalam kita melihat situasi pada hari ini, kekhawatiran dapat kita lihat, ya, tentang diri kita sendiri. Kita takut dinilai oleh orang lain. Jika kita melihat, ya, ada salah satu seorang yang bernama Hayden yang berasal dari Australia. Dia sangat khawatir tentang diri sendiri. Karena apa? Karena tubuhnya yang berbeda dengan orang lain. Tubuhnya kerdil dan bahkan orang menyebutnya cebol. Karena apa? Karena dia berbeda dengan orang lain. Dan dia bahkan mengambil sebuah keputusan yang sangat-sangat fatal. Karena dia meminta ibunya untuk membunuh dia. Karena apa? Dia tidak bisa menerima situasi fisiknya yang tidak sempurna. Karena dibully oleh teman-temannya di sekolah. Dapat kita perhatikan bahwa Hayden tidaklah mempunyai nasib seperti kita. Dan bahkan kita pun melihat teman-teman kita yang berbeda dengan kita. Kita membuli mereka sehingga menyebabkan mereka khawatir. Dan yang kedua adalah kita khawatir akan masa depan kita. Banyak hal dan banyak orang-orang mencari bagaimana cara mencarikan masa depan. Mungkin kita pada hari dengan sekolah dengan baik. Dan ada juga orang yang tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Dan yang ketiga adalah khawatir akan penampilan kita. Jika laki-laki dan perempuan berbeda untuk menghadapi tentang penampilan. Penampilan laki-laki tidak terlalu mempermasalahkan tentang berat badan. Ya, kalau perempuan lebih menjaga tentang hal tersebut. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, meskipun dikasih seperti ini, Tuhan tetap
dan saya juga tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah khawatir akan hidup kita ini, tentang apa yang kita makan, apa yang kita persiapkan, dan adakah orang-orang yang akan menyiapkan untuk kita. Itu pun adalah hal yang kekhawatiran. Lalu yang selanjutnya, mengapa kita tak perlu khawatir? Dan Tuhan pun berkata kepada kita, jangan khawatir akan hidup ini, karena Tuhan yang menyertai hidup kita, karena Tuhan yang terus memberkati dan menyertai hidup kita. Makanya kita tidak perlu khawatir, ya. Dan selanjutnya adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang menjaga hidup kita. Dan yang bagian A, kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan, yang dapat kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ke-27, Yesaya pasal yang ke-43, ayat ke-4. Kita berharga di mata Tuhan, dan Tuhan menjaga kita seperti menjaga biji matanya Tuhan. Ini adalah salah satu hal yang sangat berharga bagi hidup kita. Dan selanjutnya, mengapa kita tidak perlu khawatir? Yang terakhir adalah Tuhan tahu tentang hidup kita, apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan tidak akan mungkin mengabul keinginan kita, karena keperluan dengan keinginan itu berbeda. Kalau kita ingin melihat, kita ingin mobil mewah, rumah mewah, itu bukan kebutuhan, tapi itu kemauan, keinginan kita. Tetapi Tuhan akan mencukupi kita sesuai dengan apa yang kita perlukan. Lalu sebagai kesimpulannya pada hari ini, apa yang harus kita lakukan agar tidak khawatir? Kita harus mencari Tuhan terus-menerus dan sungguh-sungguh. Ya, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jika kita ingin sesuatu daripada Tuhan, kita dulu harus taat dan patuh kepada Tuhan dengan cara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Yang pertama adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, membaca Alkitab, dan kita juga bisa membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Inilah bukti kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Lalu selanjutnya adalah mengutamakan Tuhan dalam segala hal, termasuk dalam kesibukan-kesibukan kita tetap mengutamakan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jika jangan berbohong, jangan mencuri, jangan mencuri. Ini adalah perintah Tuhan. Dan jika Tuhan mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, kita pun harus menghormati ayah kita dan ibu kita. Bagaimana cara menghormati ayah dan ibu kita? Dengan mendengar seluruh perkataan mereka dan nasihat-nasihat yang Tuhan berikan kepada orang tua kita berikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah menunjukkan kasih Kristus. Menunjukkan kasih Kristus kepada kita semua. Ya, kita berkata baik, sopan, dan kita juga harus rendah hati kepada setiap teman-teman kita. Untuk menghadapi situasi seperti ini, kita melihat virus corona yang ada di mana-mana sekali lagi, apakah kita perlu khawatir? Ya, kita boleh khawatir, tetapi jangan yang berlebihan. Ingat, jangan sampai kita bersifat menentang Tuhan. Kenapa saya bilang demikian? Ya, mungkin Alkitab mengatakan jangan takut dan jangan khawatir, Tuhan akan menyertai kita. Tetapi percayalah, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui pemerintahan, sudah menghimbaukan kepada kita. Taat kepada Tuhan bukan berarti kita tidak bisa percaya kepada pemerintah. Kita diberi Tuhan hikmat, berpikir. Dan jika kita mengatakan aku punya iman, maka virus tidak akan menyerangku, itu namanya kebodohan. Kita harus mendengar, taat kepada Tuhan, tetapi harus punya hikmat juga.
Jangan seolah-olah kita menentang Tuhan dengan cara aku beriman dan aku aman. Tidak. Pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Mari kita sama-sama ya menggunakan hikmat yang dari Tuhan untuk dapat terus-menerus memuliakan Tuhan dengan hikmat yang ada pada kita. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan pada hari ini, di mana Engkau memberkati dan menyertai kehidupan kami ya Bapak. Kami Tuhan sebagai remaja dimanapun berada pada hari ini, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati kehidupan mereka ya Bapak. Izinkan kami Tuhan untuk bersandar sepenuhnya kepadamu, dan berikanlah kami Tuhan hikmat akal budi, sehingga Tuhan di dalam situasi sulit seperti ini pun ya Bapa, kami tetap bersandar kepadamu. Berkati setiap remaja dimanapun mereka berada Tuhan, masa depan mereka, orang tua mereka Tuhan, dan hamba-Mu sudah menyampaikan sabda kebenaran Tuhan. Berkati urapi dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya. Demikianlah renungan singkat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semuanya.